Halo Aries, ini adalah prediksi buat kamu yang sudah berpasangan ya, baik sudah menikah maupun sedang pacaran bertunangan ya. Dan ini adalah general atau bacaan umum, artinya tidak bisa cocok untuk semua Aries ya. Cek zodiak moon, rising, Venus kamu, lihat di description box sudah ada linknya ya. Kalau kamu nggak cocok di reading ini, mungkin bisa cocok di reading untuk zodiak moon, rising atau Venus kamu ya. Kalau nggak cocok semuanya berarti ya udah, itu energi kamu nggak ketangkep di sini. Jadi ya dianggap fun aja ya. Dan ini sifatnya adalah timeless. Kalau kondisi kamu cocok di sini berarti ini untukmu ya. Kalau nggak cocok ya bukan untukmu. Oke? Kapanpun kamu bisa kembali ke readingan ini, tidak berbatas waktu. Oke. Aries, di tengah itu adalah crossroads ya. Crossroads itu menggambarkan mungkin saat ini kondisi kamu adalah berada dalam persimpangan ya. Persimpangan apa? Mana yang harus kamu pilih? Mungkin kamu dan pasanganmu dihadapkan dalam beberapa pilihan nih. Pilihannya apa? Memilih mana yang cocok mungkin ya, atau memilih yang mana yang akan dipertahankan. Wah, karena di atas itu ada snake ya, jangan baper dulu ya. Snake ini mungkin arti fatalnya bisa adalah orang ketiga atau third party yang masuk dalam hubungan kalian. Tapi bisa juga ini sebenarnya hanyalah seorang wanita yang pandai berdiplomasi, seorang wanita yang sangat menarik fisiknya ya. Dia diplomatis dan dialah yang akan nanti salah satunya harus mengambil keputusan, atau malah dia yang membuat bingung nih orang ini. Orang ini mungkin kamu atau ini pasanganmu. Kalau orang yang aku sebutin ini bukan kamu atau pasanganmu ya berarti orang lain ya dalam hubungan kamu dan dia ya. Di situ ada letter atau ini adalah suatu komunikasi tertulis yang artinya mungkin ada pesan email atau pesan di sosial media. Nah, inilah beberapa pesan atau beberapa email yang memerlukan perhatian kamu mungkin ya, dimana kamu harus membuat keputusan. Ini berkaitan dengan apa? Kelihatannya berkaitan dengan suatu perkumpulan, komunitas, atau ini tentang keluarga ya, karena ada garden di sini ya. Nah, aku baca ini mungkin sebagai suatu pesan di sosial media yang ini sepertinya ada suatu gosip atau pesan-pesan di sosial media ini yang mempengaruhi kamu, yang justru membingungkan kamu. Mungkin ada baiknya kamu untuk cek lagi, saring lagi semua informasi yang masuk, semua informasi yang kamu dapat, jangan ditelan mentah-mentah ya. Lihat dari berbagai sisi ya. Nah, perhatikan masalah kesehatan kelihatannya ini ya, kan ada tree di bawah dan ada mice ya. Perhatian kesehatan, masalah kesehatan nih, check up atau di saat-saat seperti ini ya. Ini direkam saat pandemi corona ya. Ini mungkin perlu mendapat perhatian kamu ya. Kalau aku artikan si virus, si mice ini sebagai virus corona ya, mungkin ini adalah sesuatu yang perlu menjadi perhatian di beberapa kamu untuk benar-benar taat dengan protokol kesehatan ya, supaya tidak tertular ya, menghindari tertularan. Dan jangan karena garden ini adalah tempat umum, hindari untuk terlalu sering pergi ke tempat umum seperti itu ya. Oke, balik ke masalah asmara nih. Buat kamu yang sudah menikah saat ini mungkin dihadapkan pada kepingin, beberapa di antara kamu pingin pindah rumah mungkin ya, atau harus pindah kontrakan gitu ya, memilih mana rumah yang mau dibeli atau mau sewa rumah yang mana. Sepertinya seperti itu ya. Juga ada di sini
selain pindah itu mungkin belum suatu benar-benar pindah, tapi suatu yang hanya keinginan gitu ya. Kondisi saat ini sebenarnya di hubungan kamu dan dia itu baik-baik aja gitu ya, atau ini yang sudah lewat ya, dimana ada letter, bouquet, dan ship. Ini menandakan suatu hubungan yang dinamis sebenarnya, dinamis, dan masih kamu dan dia mungkin tidak berada dalam satu kota seperti itu ya, dimana kamu dan dia banyak berkomunikasi lewat sosial media salah satunya ya, tapi ini masih mengalir gitu ya. Tapi kemudian di tengah-tengah itu ada snake, crossroads, dan tree, yang inilah yang menjadi tantangan di hubungan kalian berdua ya. Tantangannya mungkin bukan melulu ini snake ini adalah orang ketiga, tidak seperti itu, tapi mungkin tantangannya adalah suatu sifat atau karakter di mana ada perasaan tidak percaya dengan pasangan ya, karena berjauhan mungkin ya, atau ego ya, ego yang membuat kamu dan pasangan itu sepertinya kadang-kadang karena ego ini jadi memilih jalan sendiri-sendiri seperti itu ya. Perhatikan mice ini sesuatu yang tikus itu suatu hama ya, suatu yang tidak terlihat, kadang-kadang kecil, tapi dia merusak, tapi merusaknya pelan-pelan gitu. Lama-kelamaan akan keropos gitu, yang dimakan dia akan rusak juga, walaupun itu sebuah rumah yang kokoh ya. Ibaratnya ini kalau rumah tangga kalian atau hubungan kalian ya, kalau digerogoti si tikus ini ya, lama-kelamaan pun nanti akan goyah juga. Si pohon ini akan bisa tumbang karena digerogoti terus dengan si tikus ini. Nah, tikus ini apa? Carilah ini apakah faktor eksternal, artinya ada beberapa orang lain di luar kalian yang menjadi penghalang atau memberikan pengaruh yang tidak baik ya, seperti pergaulan ya. Di sini kan ada garden di atas mice, jadi mungkin ada suatu komunitas atau pergaulan kamu dan atau pasangan kamu yang justru itu membawa pengaruh tidak baik bagi hubungan kamu dan dia ya. Atau kalau ini masalah internal, adalah masalah perasaan ya, itu tadi ego dan tidak percaya ya, tidak percaya dengan pasangan dan ego sendiri-sendiri. Ego itu membuat kalian jalan sendiri-sendiri, yang satu kiri yang satu kanan, kayak crossroads ini gitu ya, jadi kayak nggak ketemu gitu. Dan di beberapa di antara kamu sepertinya kepingin mengakhiri hubungan, baru ada keinginan ya, keinginan untuk lepas dari hubungan ini karena mungkin pengaruh faktor dari luar ya, dari orang-orang yang sepertinya, karena ini ada sosok wanita yang lebih tua, mungkin adalah dari ibu mertua atau dari ibunya kamu atau ibunya dia gitu. Nah, ini juga memberi pengaruh, memberikan membuat hubungan kalian ini dalam persimpangan gitu, dalam crossroads ini, dalam persimpangan gitu. Sepertinya si wanita yang lebih tua ini dia memberikan apa ya istilahnya saat ini, mengambil keputusan atau mengendalikan hubungan kalian atau mempengaruhi ya, mempengaruhi secara eksternal hubungan kalian itu. Oke, silakan kamu cari mungkin kalau memang ya ini resonate dengan kamu kondisi ini ya, yang artinya adalah apa, jangan membiarkan orang lain mengendalikan mengendalikan hidup kita ya. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan sepenuhnya adalah tanggung jawab kita dan tanggung jawab kamu ya, dan hak kamu itu. Kehidupan kamu itu juga hak kamu. Jangan biarkan orang lain untuk mengendalikan kehidupan kita, karena kita harus hidup dengan pikiran kita sendiri.
Aku tarik satu kartu dari Romance Angel untuk saran buat kalian ya, retreat ya. Waktunya kalian untuk disconnect atau mundur dari dunia ya. Maksudnya untuk sementara waktu tinggalkan pekerjaan mungkin ya. Mengambil waktu untuk bersantai, libur gitu ya. Menikmati hari, menikmati ya mungkin cuma sekedar ngobrol santai di teras rumah atau kencan mungkin di suatu tempat yang suasananya mendukung gitu, dimana kalian bisa ngomong dari hati ke hati ya satu sama lain. Ini penting buat kalian supaya itu tadi, karena cukup banyak ada beberapa orang ya, ada beberapa pihak yang sepertinya mau intervensi hubungan kalian, dan juga mungkin kalian sama-sama sibuk, sama-sama stres dengan pekerjaan dan tuntutan kehidupan sehari-hari, dan mungkin egonya juga sama-sama tinggi. Jadi akhirnya itu membuat sebenarnya dimana cinta kamu sama dia itu bisa terkikis pelan-pelan seperti tikus tadi ya, adanya tikus itu bisa mengikis pelan-pelan cinta kamu sama dia. Nah, supaya itu nggak terjadi dan supaya tidak, maksudnya kalau masih bisa dikompromikan ya, masih bisa didiplomasikan karena tadi ada suatu pembicaraan yang diplomatis, artinya mungkin kamu dan dia masih bisa berkomunikasi, berkompromi gimana baiknya hubungan kalian ke depannya. Kalian mau membawa hubungan itu kemana, supaya kamu dan dia itu menyamakan visi gitu ya. Karena tadi ada crossroads ya di depan, sepertinya mungkin ada visi kamu sama visi dia itu sendiri-sendiri, yang artinya arahnya kalian menempuh arahnya yang berbeda gitu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan perpecahan di antara kamu sama pasangan kamu. Jadi ini waktunya ambil waktu untuk berkomunikasi ya, karena tadi juga ada letter ya, yang artinya juga komunikasi, tetapi komunikasi lewat teks saja sepertinya kurang emosinya ya. Jadi kamu harus menambah dengan komunikasi yang verbal, dimana kamu bisa lebih ekspresi kamu lebih kelihatan di situ. Oke, kamu dan pasangan kamu ya. Intinya dalam hubungan itu kalau mau memperbaiki ya dua-duanya ya, baik kamu maupun pasanganmu. Kalau si salah satunya tidak punya niat untuk memperbaiki hubungan dengan lebih baik, nah tanyakan apakah dia masih berkomitmen atau tidak dengan hubungan ini. Kalau dia masih berkomitmen, mestinya dia mau untuk memperbaiki hubungan menjadi ke arah yang lebih baik ya. Tapi kalau dia kelihatannya ogah-ogahan, dia atau kamu nih, nggak tahu ya, salah satu mungkin ogah-ogahan untuk malas untuk berkomitmen, malas untuk memperbaiki situasi ini, yang ada nanti lama-lama juga terkikis ya, digerogoti seperti si mice tadi, tikus tadi menggerogoti si pohon, lama-lama pohonnya pun akan tumbang seperti itu. Oke, Arya, semoga ini menjadi renunganmu dan bermanfaat ya. Subscribe, like, komen di bawah kalau resonate ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye bye.